Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Sapari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini X-Max yang kemarin yang saya garap. Oke, kita bisa review. Nah, ini bagian belakangnya yang sebelah kanan. Hasil tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya hampir nyaris semuanya di karbon, tapi masih disisakan bodi belakang kiri kanan sama pipi depannya kiri dan kanan. Cuma itu aja yang tersisa, yang lain habis semua dilapis karbon WTP. Jadi teman-teman, untuk semua bagian dashboard motor ini itu semua di karbon WTP, dan ada bagian-bagian yang di luar kategori dashboard. Misalnya seperti cover side yang panjang yang ada di samping kiri dan kanan. Terus ada bagian tengah seperti kayak tutup tangki. Nah, itu kan di luar dari dashboard, seperti bezel. Terus itu seperti cover dasi yang bagian depan yang posisinya di bawah windshield. Dan juga cover sayap bagian kiri dan kanan yang ada logo garpu talanya. Itu bagian di luar dari kategori dashboard. Sebenarnya dia masuk di kategori bodi mulus, tapi tetap dihajar karbon sama owner. Jadi teman-teman, bodi-bodi mulusnya ini masih disisakan, seperti pipi kiri kanan dari spakbor depan sama pipi kiri dan kanan bagian depan yang jadi satu sama sayap. Terus bagian bodi belakang kiri dan kanan. Jadi cuma bagian-bagian itu yang tidak kita garap, jadi disisakan sengaja. Dan velgnya kita ganti warnanya dengan warna gold. Yang tadinya sebelumnya warnanya gold juga, cuma terlalu muda. Jadi teman-teman, supaya motor ini bisa jalan sementara, jadi dipasang semua cover-cover bodinya. Yang nanti rencananya ini cover body mulusnya akan dipesankan lagi atau dibelikan baru. Nanti akan kita cat dengan warna biru Movistar, tapi tetap clearnya mintanya Dove. Dan untuk pengaplikasian clear Dove-nya kita pakai proses pakai clear mengkilat dulu di bawahnya. Nanti setelah kering kita lakukan pengamplasan, baru nanti setelah itu kita lakukan pengekliran Dove pada bodi-bodi motor ini. Rencananya begitu, supaya nanti efek dari clear Dove-nya ini, clear Dove itu kan biasanya kalau kita lakukan pengekliran, kalau dia sudah kering dia akan terlihat menyusut. Jadi seolah-olah kayaknya hitam Dove itu, warna hitam atau warna apa aja, kalau kita kasih clear Dove, kalau dia sudah kering, dia tidak mempunyai daging. Alhasil kalau kena benturan, warnanya langsung kena. Jadi kita antisipasi, kita clear dulu nanti rencananya, pakai clear mengkilat dulu. Baru setelah itu kita gunakan clear Dove. Tapi dengan catatan, clear mengkilatnya dikeringkan dulu 2-3 hari. Baru nanti kita lakukan pengamplasan, baru kita lakukan pengekliran Dove di media tersebut. Alhasil nanti kalau sudah clear Dove-nya kering, nanti itu akan terlihat dia ngedove tapi lebih berisi, semacam ada dagingnya gitu, seperti kayak clear mengkilat pada umumnya. Tapi ini versinya Dove gitu teman-teman. Dan versi ini pun pernah saya lakukan di proses penggarapan motor EDV yang video saya sebelumnya yang pernah saya tayangkan. Jadi teman-teman, selama proses penggarapan motor ini bukan berarti saya tidak ada kendala. Ada beberapa part yang kecil-kecil. Kemarin ada 2 atau 3 part kalau nggak salah. Itu barangnya yang kecil-kecil. Saya ada mengalami kegagalan waktu proses pencelupan. Tapi untuk media-media yang besar-besarnya, salah satunya tidak ada yang gagal, alhamdulillah. Jadi di saat kita melakukan proses karbon WTP itu, satu barang yang besar, misalnya kita mulai dengan barang yang besar pertama kali,
Di saat kita melakukan proses itu kita tidak mengalami kegagalan, di situ muncullah semangat bahwa bahwa apa ya? Bahwa dengan keyakinan kita, wah ini nggak gagal nih. Jadi kita termotivasi sendiri gitu, dengan proses kita sendiri. Gitu. Termotivasi dengan proses kita sendiri. Jadi semangat itu menggebu-gebu. Wah ini barang berikutnya nih nggak gagal nih. Alhasil, alhamdulillah, semua barang yang besar-besar ini sekali celup semua jadi. Di akhir cerita tinggal barang-barang yang kecil-kecil aja, tinggal sedikit. Iya, iyalah, mungkin karena kita capek ya. Jangan dikira nyelup itu nggak menguras tenaga. Kita harus potong filmnya satu-satu. Terus kita ampar lagi, kita celup lagi, kita bilas lagi, kita ulang lagi seperti itu dan seterusnya. Jadi nggak gampang. Jadi nggak gampang teman-teman. Pasti capek juga kita. Saya melakukan proses pencelupan pada media-media yang ada di motor ini memakan waktu sekitar 3 hari, 3-4 hari lah. Mungkin teman-teman ada bertanya, Bang, nyelupnya kan prosesnya 3 hari, tapi kok bisa 3 minggu gitu kan. Proses pengamplasan itu yang buat kita lama. Pertama kita harus amplas medianya dulu sebelum kita naikkan plastik primer. Itu sudah memakan 1 hari, kadang sampai 2 hari. Karena kita ngamplasnya nggak lewat-lewat aja gitu, kita amplas betul-betul gitu, supaya barang ini merekat dengan kuat gitu kan. Dan setelah itu kita lakukan pengolesan PP primer, baru kita langsung melakukan proses epoksi di media-media dashboard khususnya. Saya mengeringkan epoksi itu 2 hari. Terus kita melakukan pengamplasan epoksinya itu bisa sampai 5 hari. Karena ngamplas epoksi itu teman-teman nggak ngamplas kayak ngamplas biasa. Kita memang harus serius. Jadi barangnya itu benar-benar kita bikin mulus gitu di atasnya. Jadi tampilannya ini kalau teman-teman lihat itu body dashboard itu tampilannya hampir sama dengan body mulus, sama-sama mulus. Jadi begitulah ceritanya. Oke teman-teman, video saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan loncengnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.